Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 22 bab fasal. Halaman 22. Fasal tentang penyakit ilmu dan penjelasan tanda-tanda ulama akhirah dan ulama jahat. Ulama akhirah dan ulama jahat. Ulama jahat maksudnya ulama su ataupun orang alim yang su. Tanda-tanda ulama akhirat, ulama yang dengan ilmunya itu semakin dekat ia dengan Allah Ta'ala. Karena han lazim dengan sebabna ilmu manusia itu bertambah dekat dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang dengan sebabna ilmu itu adalah menjadi penyebab dia jauh daripada Allah. Boleh jadi gehentek dengan te ulama su. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi dipegah dalam suatu hadis, halaman 22. Putra dipegah Nabi dalam suatu hadis, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Artinya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat ialah orang alim yang tidak diberi manfaat oleh Allah dengan ilmunya. Ilmunya itu bukan menjadi dekat dia dengan Allah Ta'ala, melainkan kadang-kadang menjadi jauh dia dengan Allah Ta'ala. Karena apa kan? Karena dengan ilmu itu kadang-kadang menjadi rusak dia, karena dengan ilmunya untuk mendapatkan dunia tentu, bukan untuk mendapatkan akhirat. Padahal ilmu yang hidup bak serora orang akan membuat hatinya lembut dan membuat dia dekat dengan Allah Ta'ala. Dan dia itu sangat tahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah dan menjalin hubungan yang baik dengan makhluk-makhluk Allah. Namun saat ilmunya telah ada, bukan memberi manfaat untuk dia dekat dengan Allah Ta'ala, akan tetapi mencari yang bukan Allah Ta'ala. Kemudian makanya hendak jut ke jauh dia sehingga jadi ulama su ataupun urung alim yang su keken. Nyekenya keberah oleh Rasulullah dalam satu hadis, yaitu orang yang dijuk ilmu oleh Allah Ta'ala tapi dengan ilmunya tidak dapat bermanfaat baginya, nyo berarti dia manusia yang paling keras mendapat siksa ba Allah ba orang kiamat sehingga naudzubillah. Mudah-mudahan ilmu yang dijuk oleh Allah Ta'ala ba katanya bejik ke ilmu itu menjadi sebab ataupun modal ataupun jalan untuk dekat diri katanya dengan Allah Ta'ala. Katanya yang tujuan ini dalam akhlak Jawa pandang gimana bukan? Ilmu itu dituntut untuk diamalkan, bukan sebagai formalitas kena ilmu teman-teman. Laga ke nurung alim sagaikannya ni begat dengan ilmunya. Kan untuk tambah hayu-hayu dengan ilmu tersebut sehingga tanya pada hanatong Allah Ta'ala. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga Nabi nanyakan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Artinya barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuk yang diikutinya, semakin bertambah ilmu kan semakin bertambah gad, makin bertambah ilmu bertambah nagat, putra bertambah nagat, hai bertambah takabur tu. Yang di antaranya ini makin bertambah ilmu bertambah ujub tu, makin bertambah ilmu bertambah riya, gedih bertambah ke bertambah kegat bertambah kahanagat. Yang putra keberahnya maka ia pun sebahagian jauh dari Allah. Tetapi tidak bertambah petunjuk yang diikutinya, maka ia pun semakin jauh dari Allah Ta'ala. Wate bertambah ilmu kan bertambah gad, bertambah ilmu bertambah nagat akai, bertambah ilmu bertambah hembung, bertambah takabur. Makin le ilmu maka hanagat taturi gureli, makin le ilmu maka hanagat taturi aputakeun sahabat teli. Nyan kan bertambah gad namanya model le minta ilmu. Nyan gepegah semakin jauh kita dari Allah.
Nyo akibat pu sebenarnya. Ilmu itu tidak diamalkan. Ilmu itu tidak akan membuat dia takut kepada Allah Ta'ala apabila ilmu itu hanya sekedar ilmu mantang hidup tubuh tira uringan. Hana faedah, hana sapu pi. Ya, makanya dengan ilmu itu mudah-mudahan katanya pejut Allah Ta'ala menjadi orang yang jeruk, yang ged. Karena untuk kami tagat itu nggak ilmu sebenarnya. Kiban cara tanda mita saleh punya ke ilmu. Ke ilmu je tanda mita saleh. Tanda pejut drod kiban cara pejut urung taat dengan ilmu. Cuma watakana ilmu haitim taat. Menyo dengan na ilmu haitim taat dah cara lom tanda mita haitim taat. Nyukunyo salah. Ya, nyukunyo jadi ulama sok, orang alim jahat ke. Padahal orang alim tapi jahat. Yang kelaginya akibat je karena bukan dia amalkan. Kan untuk geged dengan banyak ilmu bukan dia ambil iktibar, bukan dia ambil pelajaran, bukan dia amalkan, dia sampaikan kepada orang lain, bukan. Tetapi dengan na ilmu tersebut yang ke mutamah ada anagat ke benar pegang. Mutamah ujub, mutamah embo, mutamah. Allah hana tatwili, ya kan? Hai tatwi Allah Taala. Cuman orang hana beramal kan bersih lagi rap hana tatwi Allah. Ketahuilah bahwa seorang yang berilmu, yang mendalami suatu ilmu, baginya ada dua kemungkinan yang terkadang tidak memperoleh keselamatan, terkadang tidak memperoleh keselamatan. Orang yang na ilmu, yang Allah Ta'ala nuju ilmu kejih dan didalami ilmu tersebut, hanya saat dia itu mendalami ilmu tersebut, nyu kegoknya na dua kemungkinan. Yang kemungkinan gad, kemungkinan hanagat. Jadi katakan untuk mendapatkan ilmu sebab ini barakat orang jut penting dengan lihat ilmu na ada makai yang ke akai cerdas kan kemudian ini yang kejit terkedi kan kafe dipelajari Al-Quran sanggup dipelajari Al-Quran ini hanirun tu kafe tak terkedi ni afai Quran ji afai Quran cuma nak putunjuk keji hana hana hidayah iman gitu walaupun Quran ji afai keji baik anggap kita ni watai kajai ilmu seolah-olah kataan ni kalau dente. Boleh jadi dengan ilmu tersebut dia semakin jauh. Makanya keberahino tira orang yang berilmu, yang mendalami suatu ilmu, maka baginya ada dua yang kemungkinan yang terkadang tidak memperoleh keselamatan, yang kadang-kadang han selamat dengan ilmunya kan selamat. Kemungkinan pertama, putra pertama ia mendapat kebinasaan yang abadi. Jadinya orang yang hendak mendapat keselamatan dengan ilmu kan ged, tapi dengan ilmu tersebut dapat memperoleh kebinasaan. Yang kesenjata makan duan kan dapat memperoleh kebinasaan. Sikin cukup tajam kah? Kan tajam musuh tapi hucang draw. Dan kemungkinan yang kedua mendapat kebahagiaan yang kekal. Nyukunyo tanya tujuannya sebenarnya. Tujuan dengan ilmu yang kita pelajari hari ini, kita dalami ilmu tersebut supaya kita memperoleh kebahagiaan yang abadi, yaitu kebahagiaan di akhirat. Hai tentu saja ile hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Nya kan tujuan menuntut ilmu supaya kita ngatadri Allah di dalam dunia, ngatadri kutimang syariat Nabi di dalam dunia, dan supaya singgah di akhirat kita dalam bahagia. Nya kan tujuan ilmu. Tujuan kami tak ilmu kan ya kejut menyesalah bak tanit ke kesalahan. Makanya orangnya kan ada pegah banding-banding macam ni kan. Yang niat itu dianjurkan kita dalam meminta ilmu, mencari ilmu. Salah satunya itulah ibtigha'a mardhatillah, yang ada pegah niat orangnya, yaitu menuntut mencari keridhaan Allah. Makanya tujuan minta ilmu di antaranya lah menghilangkan kebodohan. Kan ilmu itu adalah semata-mata untuk cerita-cerita mentang. Tujuan tanya tata tuntut ilmu untuk apa sebenarnya? Kan talabul hidayah duna mujarradir riwayah orangnya berkata, yaitu mencari ilmu itu untuk mendapat hidayah Allah, untuk mendapat petunjuk Allah, mendapat jalan kebaikan, bukan semata-mata untuk cerita kan wadah minta ilmunya untuk ngajarang buat semegah kan yang menjadi tujuan ini. Ilmu itu diketahui hanya untuk diamalkan dan untuk dapat mengabdikan, menghambakan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan hamba yang baik. Nyoknya dua kemungkinan kepada orang yang menuntut ilmu. Khalil bin Ahmad berkata, manusia itu ada 4 macam. Ya, nyokah kelompokkan manusia. Manusianya naput macam ni pegahli Syekh Khalil bin Ahmad.
Kiban put macam pertama orang yang tahu, tentu orang berilmu. Orang yang tahu dan ia tahu bahwa ia tahu. Orang yang tahu dan ia tahu bahwa ia tahu. Berarti oleh gaknya gedepu, oleh yang sadar gelo. Gethedro gedepu berarti insaf sadar. Geturi jalannya jalan keselamatan. Itulah orang yang berilmu, maka ikutilah dia. Yang ikuti. Igotnya gedepu, artinya dia itu berilmu. Setelah dia berilmu, dia tahu berilmu. Wate gedepu dro berilmu, gedeuh cara pergunakan ilmu untuk dekat dia dengan Allah. Oleh na ilme sadar ke dengan ilmenyan, karena ilmenyan jalan keselamatan ke gedanyo. Nyan urang yang lagenyan ke yang geyu ikuti ke begah. Yang get urang alim yang beramal dengan ilmunya. Kanya yang get ini. Yang kedua, orang yang tahu tetapi tiada tahu bahwa ia tahu. Urang yang na ilme tapi hana gedepu dro na gedepu na ilme. Maknanya bagaimana? Ilme na, tapi dengan ilme tersebut han membuat kau yang sadar untuk mengikuti. Dengan ilmu tersebut hana membuat kau yang dekat dengan Allah Taala. Kau yang ilme kena. Tetapi han membuat kau yang tahu bagaimana cara mengikuti ilmu itu yang sebenarnya. Itulah orang yang itulah orang yang tertidur ke belakang ilmu kanan. Tetapi dengan ilmu tersebut hana sadar, hana dih pokoknya jalan yang untuk menyampaikan mendekatkan dia kepada Allah Taala. Nyo ilmu urang yang laginya ke belakang orang yang tertidur, maka bangunlah ia. Ilmu kana ilmu tersebut dengan ilmunya hana sadar, hana gedoh cara untuk dekat dengan Allah Taala. Nyen ke belakang giu pugau, giu pingat supaya enggak gede, enggak tingat ke onyo hai. Kemudian yang kedua. Yang ketiga, orang tiada tahu. Nyucik memang hana gedepu, tetapi ia tahu bahwa ia tidak tahu. Igoknya hana ilme, hana gedepu. Dan juga igoknya gedepu yang bahwa droge hana gedepu. Lagi kita jahil tu, hana ilme tu. Dan terdepu dro dah hana ilme. Cuma waktu terdepu dro dah hana ilme, nyikun kata minta ilme tu. Itulah orang yang memerlukan orang yang memerlukan bimbingan, maka didiklah ia. Sira urang yang hana ilme gedepu droga hana ilme, yang ke urang yang you perlakukan urangnya untuk dibimbing dan dididik. Tanya gedepu dro hana ilme, tanya hana ilme, olehnya gedepu dro hana ilme, hanya urangnya yang perlu untuk didikan. Olehnya yang keempat, orang yang tidak tahu. Manusia, urang yang hana ilmi, hana mufhum, hana gedepu, hana ilmi, dan tiada tahu bahwa ia tidak tahu. Nyo paling hebat tu. Urang hana ilmi, oleh hana gedepu dro hana ilmi. Watai ku berahaba, watai ku mendawa, ke kegoknya hana ilmi. Orang yang tidak tahu dan ia tidak tahu bahwa ia tidak tahu. Cuma hana gedepu pegah lepu yang ba urang menyo lagi yang model. Itulah orang bodoh, maka berhati-hatilah dengannya. Kena tetap timang haba ke ngurung bangai kan? Kena tayang gad kecok katnya ya hana gad ju ka hana gad. Pakan karena katnya hana gedepu dro hana gedepu. Lu hana gedepu dro ke hana gedepu. Nya pembahagian yang keempat na pegah oleh Khalil bin Ahmad yaitu orang yang bodoh yang tidak tahu bahwa dia itu bodoh. Menyayatu dia itu bodoh, tapi tahu dia itu bodoh, sehingga perlu dibimbing. Nyo hana gedepu dro ke bangai, nyo hek tu. Nyo maka berhati-hatilah dengan dia. Nyo tak pegah meno gedinga mude, tak tepat meno singit gede. Nyo paling hek tu. Nyo berhati-hati mentang. Atai je ada murung kan hana perle tak perlu hat ada gugah kan. Belum dia mendawa, asik kakon aju. Hai ngurung bangai pada mendawa. Bersih lagi ngurung Jawa tak bertabuh haba. Urang wawon tapi memang dah baik dan orang wawan cuma kekakan nyokunya orang bangai yang dia tidak tahu bahwa dia itu bangai, yang orang bodoh. Sufyan As-Tsauri berkata, nebegah li Sufyan Tsauri, ilmu itu membisiki untuk diamalkan. Ilmu itu membisiki untuk diamalkan. Nyokunya tujuan daripada ilmu.
ilmu yang kana bagdeo dituntut oleh ilmu itu sendiri untuk diamalkan. Mandum kalau nak saya kepegah tentang bab ilmu tetap beramal ujungnya, tetap beramal ujungnya. Sebab hana faedah ilmu dengan tidak beramal. Sebab al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Lagi buat, lagi kayu tanpa berbuah. Ilmu itu membisiki untuk diamalkan. Jika diamalkannya maka ilmu itu bermanfaat. Apabila ilmu diamalkan maka ilmu itu akan bermanfaat tentu bagi orang yang mengamalkan itu sendiri nyampoile. Tetapi jika tidak diamalkannya maka ilmu itu akan hilang, dicok pulang oleh Allah Ta'ala ilmu apabila ilmu itu tidak diamalkan. Yang kejut salah satu daripada bentuk syukur dengan ilmu adalah diamalkan, hanya disampaikan kepada orang lain juga ilmu tersebut. Firman Allah Ta'ala, Allah nebegah dalam Al-Quran, watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Fansalakha kan? Yang ke Allah Ta'ala hilangkan ilmu tersebut. Artinya apa? Artinya dan bacakanlah kepada mereka, bertanya orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Bacakanlah kepada mereka. Mereka yang bertanya. Siapa mereka? Orang-orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Artinya pengetahuan tentang isi kitab. Kemudian ia melepaskan diri daripada ayat-ayat kami, melepaskan diri fansalakha. Yang berkenaan dengan yang kena pegang ilmu. Apabila tidak diamalkan maka ilmu itu akan hilang, ilmu itu akan dicabut oleh Allah Ta'ala. Ke ilmu itu diamalkan. Salah satu bentuknya itulah disampaikan juga kepada orang lain. Yang baru faedah ilmu katanya. Nyembah oleh Allah dalam Al-Quran. Itu dicabut, dihapuskan, dilepaskan oleh Allah Ta'ala apabila ilmu tidak diamalkan. Oleh selanjutnya, dan ulama-ulama akhirat adalah orang yang tidak makan dari dunia dengan agama. Nyo bodoh kan sok gugah kan? Urung-urung yang jahat bodoh. Urung-urung yang dengan ilmunya itu membinasakan dirinya sendiri. Nyo model ulama-ulama akhirat. Ulama-ulama akhirat, urung-urung alim yang mengejar akhirat dengan ilmunya, mereka itu tidak makan daripada dunia dengan agama. Artinya kan gepublau agama gecok dunia kan. Nyo maksudnya kan hanjut dunia tidak kok nyandih lain. Bukanlah dengan ilmu itu dia mencari dunia, mencari hayu dengan agama, dengan ilmunya, bukan kan yang tujuan. Tapi memang semata untuk diamalkan. Orang yang tidak makan dari dunia dengan agama. Yang ke berarti gepublau agama ke gecok dunia. Geperalat ilmunya, geperalat agamanya, dan tidak menjual akhirat dengan dunia. Nya hukum pina. Benar tidak makan dari dunia dengan agama dan tidak menjual akhirat dengan dunia. Yang kekan gecok dunia ketinggal akhirat. Taladum kemenan. Itanya persih lagi lilin. Tatut apa pengegok, tatut draw, tanya menanti. Yang akhirat tabah, yang dunia tacok. Relah katanya yang kesaan ilmu itu kita tinggalkan katanya cok dunia. Kanya ni kan masalah kan. Karena mereka mengetahui kemuliaan akhirat dan kehinaan dunia. Mereka iaitu ulama-ulama akhirat netepu, neteoh, neturi deh bagi mereka kemuliaan akhirat dan deh kehinaan dunia. Maka dunia itu dia tinggalkan, dan akhirat yang dia ambil. Kemasalah dunia itu urungnya nanti kejaminan Tuhan. Fadilah daripada ilmu dan amal cik memang lagi ini. Karena gelit akhirat dunia itu nanti kemenan. Nya ada masalah. Tapi kan yang tujuan. Lagi mencari ilmu untuk bermegah-megah kan salah niat. Siapa yang tidak mengetahui perbedaan antara dunia dan akhirat, dan siapa yang tidak mengetahui mudarat dunia, maka ialah bukan seorang ulama. Karena sirah ulama itu kan mengetahui dia dunia itu memberi mudarat, agama itu memberi manfaat kepadanya. Getepat beda antara dunia dengan akhirat, getepat lebih akhirat berbanding daripada dunia. Sehingga apabila hana getepu yang bahawa dunia itu memberi mudarat, nyan berarti kekan ulama hanakan ulama karena tidak mengetahui. Masa seorang ulama, seorang alim tidak tahu mudaratnya dunia, bermanfaatnya akhirat? Dan siapa yang mengingkari hal ini
berarti mengingkari kemuliaan akhirat. Sebab ini dunia memang hina, akhirat memang mulia. Kemudian sehingga apabila tak ingkari, nyuka berarti dia mengingkari kemuliaan akhirat. Akhiratnya mulia, kerja akhirat gitu. Li para ulama, hana merupakan dunia hana masalah, yang penting akhirat. Kalau kan hana merasa kehilangan ke dengan sebab kehilangan dunia, bakso, bak alim, bak ulama, hana videonya ada baik kira je. Bahkan hana hawa ke dunia ikutnya. Hai dunia sesuatu yang hanya untuk dunia saja. Hana berfaedah untuk akhiratnya kenyan dunia. Nyaman. Maka sesungguhnya ia telah mengingkari apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Orang yang hana turi dunia, ya kan, hana gedepu mudaratnya dunia, berarti goknya orang yang hana depu mulia akhirat. Hanya berarti goknya kagak ingkari akhirat. Orang yang mengingkari kemuliaan akhirat guna sesungguhnya telah mengingkari apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian akhirat itu lebih baik dan lebih kekal kagak oleh Allah. Cuma ikutnya mantang mulia dunia berbanding akhirat. Menyemantang mulia dunia berbanding akhirat, dalam anggapan ke padahal dia itu seorang alim, bahkan kaji ketitel ulama ke ni, berarti dia itu adalah orang yang mengingkari apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran bukan mulia akhirat dengan dunia. Juga diingkari apa yang terdapat dalam Sunnah Rasul dan dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala serta ucapan para Nabi. Ucapan para Nabi-Nabi itu lagi yang dipegang kemuliaan akhirat. Siapa yang mengetahui yang demikian itu tetapi ia tidak mengamalkannya, maka orang itu adalah tawanan syaitan. Hanya ke ilmu, karena makin jai ilmu kan gol lagi benar pegang. Nya berarti jika ditawan oleh syaitan. Hanya menjadi tawanan syaitan. Syaitan kait tawan katanya. Apabila jiuh katanya dengan amal yang ke bersih lagi pun dah lagi jiuh rimung dengan kambing. Kemudian rimung kambing kiban nilai yang merupakan rimung kan menghindar. Hanya menanti antara katanya dengan amal tu. Ilmu karena menyebab beramal kosong aja. Nyo adalah ujung binasa, kan ujung jigot. Orang itu tidak dibinasakan oleh orang itu telah dibinasakan oleh hawa nafsunya. Hanya orang yang diperusak oleh nafsunya sendiri. Yaitu lagi contoh guna pegang. Orang yang tidak mengetahui kemuliaan akhirat. Hanya guna pegang tercelanya kalau sira orang yang punya ilmu tapi dengan ilmu itu tidak bermanfaat baginya sendiri dalam beramal. Dan kecelakaan telah dibinasakan oleh hawa nafsunya dan oleh kecelakaan, celaka, jatuh dalam celaka. Artinya kecelakaan telah menguasainya, dikuasai oleh kebinasaan. Siapa yang mengikuti orang seperti itu maka ia akan binasa. Karena bagaimana mungkin orang yang seperti demikian itu disebut sebagai ulama? Karena mungkin orang lagi yang tersebut sebagai ulama. Yang kejadian orang yang ikut lagi yang kemudian akan binasa ujung ji. Menghidih ikut pi kena adab seorang guru kemudian. Adab seorang guru salah satunya adalah istiqamah. Istiqamah di atas taat supaya dia dapat memerintahkan muridnya untuk istiqamah untuk taat. Cuma guru tidak istiqamah di atas taat, bagaimana dia itu memerintahkan orang lain untuk taat? Kemudian juga ini karena hal itu kan lebih tersentuh bagi seorang murid berbanding daripada ucapan ngan hal takalan gure. Bagaimana taatnya seorang guru kan mudah untuk dicontoh oleh seorang murid karena bukan sekedar dia sampaikan menurut ulama ini bukan orang alim. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi Daud. Allah nepegah bak Nabi Daud alaihi salam ketika beliau munajah. Waktu Nabi Daud bermunajah ni ibadat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan berdoa kepada Allah Ta'ala nekun oleh Allah kepada Nabi Daud. Tahukah engkau wahai Daud apa yang akan aku lakukan kepada orang alim tetapi ia lebih mendahulukan dan lebih mengutamakan syahwatnya daripada mencintai aku, kata Allah. Nata depu li kata wahai Daud pu ya akan lun balas bagaimana tindakanku terhadap orang yang alim. Dia lebih mengutamakan dan memilih keinginan syahwatnya berbanding daripada memilih apa yang aku cintai.
yaitu nyopak ke bukan, akan aku haramkan ia merasakan nikmat munajah kepadaku. Akan aku haramkan, haram tegah. Lun tegah ji mangat di ibadat ke lun tegah, sehingga semakin banyaknya ilmu kan makin mangat di ibadat kepada Allah Ta'ala. Semakin hana mangat aju-aju kepakan salah dro te ilmu tidak kita amalkan, ataupun salah dro te ilmu watekana kan tabah penyakit yang hana gad yang nampak tubuh te, bahkan makin musapat penyakit hana gad bak tubuh te. Nyo akibatnya sehingga tanyo han mangat untuk dekat dengan Allah. Hana satu kelezatan dalam berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala. Nyo salah sabuh daripada putakeun ganjaran ataupun teguran Allah kepada orang yang berilmu. Semakin bertambah ilmu kan semakin bertambah gad. Ya, nyamban Allah Ta'ala pegah sendiri ya. Aku haramkan merasakan nikmat munajah kepadaku. Tak semayang hana mangan ibadah pi hana tamah-tamah. Ya, musumayang sunat hai tim deung lom ilmu ko jai. Ya kan? Musumayang sunat hai deung lom. Nya bet dakun pulain ni le. Bet dakun memperbanyak waktunya untuk mengisi dengan baca Quran, dengan zikir, dengan tafakur. Nyen muyang gasa-gasa mata hai tim tamah ibadat tu. Ulum ya halu-halu. Nyo akibat dengan ilmu itu bukan tujuan membaikkan dirinya, tapi tujuan untuk merempak dunia, dia tinggalkan akhirat. Nyo kok beratnya berarti nyo gebi ganjaran katanya oleh Allah. Hang gepegat mangat, hang gepegat lezat katanya dalam munajat kepada Allah. Wahai Daud, kata Allah dah, jangan engkau bertanya kepada aku tentang orang alim yang mabuk dengan dunia. Baik tak tanya yang baklum kiban urung alim ulama, urung yang nak ilmu yang mabuk dengan dunia. Sebab orang itu akan memalingkan engkau dari jalan untuk mencintaiku. Berarti hang lebih dekati kena pegang. Wahai Daud, baik tak temanyang ilmu, baik tak dekati, baik tak minta solusi, baik tak belajar. Ba urang alim yang dia itu mabuk terhadap urusan dunia, karena apa kan? Dia itu akan membalikkan engkau, akan memalingkan engkau daripada jalan mencintaiku. Tapi jika lagi kiban ilmu, kiban keadaan dro gurunya kemudian kesampaikan, lagi adab pilih ikut sih, kenyau kan? Adab seorang guru terhadap murid salah satunya bagaimana? Kan berbicara dengan santun, dengan sopan. Maka menang karena murid sabi-sabi yang diidingo kan haba gure, nya menang sih. Gure ke cinta ke dunia. Alim urung alim yang do baklit dunia kan mencari akhirat. Menyemenan yang dia sampaikan, yang dia turunkan yang ke ilmu cinta kepada dunia. Kayaknya yang kejut semakin banyaknya ilmu harus kita hilangkan sifat-sifat tercela yang nampak tanya. Mereka adalah para perampok hamba-hambaku, kata Allah. Yang adalah perampok, perampas hamba-hamba Allah, yaitu urung alim bunuh yang memalingkan dia daripada mencintai Allah. Karena apa kan? Karena dia itu tidak mencintai Allah. Dia itu adalah mencintai urusan dunia, bukan mencintai urusan akhirat. Ya, nyamban. Nya niji handa doa hidanyo kadang-kadang, handa depu hidanyo yang pakiban, nya bak niat, bak ati selera urang pakiban. Wahai Daud, gekeun oleh Allah dah, jika engkau melihat seorang penuntut ilmu, maka hendaklah engkau menjadi pelayan untuknya. Apabila kata takaleun orang yang tuntut ilmu, maka engkau jadi pelayan mata. Gata jika khadim daripada orang menuntut ilmu. Jadi nan kelebihan kan. Jika khadim menuntut ilmunya memang dia tak kelebihan ji luar biasa. Demam baik tuntut ilmu salah. Wahai Daud, lakukan Allah, siapa yang mengembalikan kepadaku orang yang telah lari daripadaku, maka orang itu akan ku catat sebagai syahid. Siapa yang dapat mengembalikan orang lari daripadaku, hai urang jauh daripada Allah Ta'ala, dengan ilmu katanya orangnya menjadi dekat kembali. Nya kan keutamaan katanya belajar dan keutamaan katanya sampaikan ilmu. Dia tak ajak manusia sehingga manusia menjadi dekat kembali kepada Allah Ta'ala. Nyan urungnya lum tulih urung syahidnya, artinya ketulih pahala syahid. Urung hana terpetunjuk dengan ilmu katanya tak petunjuk, tapi ilmu keurungan sehingga ia ilmu ke Allah, sehingga dekat lom kepada Allah. Nyan urung yang berilmunya ketulih pahala syahid ya Allah. Padahal kok jangan kalau merupak pahala menyebutui cara aja. Tapi yang kan untuk urusan dunia. Dan siapa yang telah kucatat sebagai syahid,
maka selamanya orang itu tidak akan aku azab di dalam neraka. Orang yang memang menyokalung pasau dalam golongan nama orang-orang yang syahid, maka orangnya akan lun azab ke di dalam neraka. Nyo hino yang keberah bagtanya itulah orang alim yang ged dan orang alim yang hana ged. Nyo kan kau orang alim yang ged, ulama yang ged. Punya orang alim yang ged, yang dengan ilmunya itu dapat membuat manusia taat kepada Allah, dapat membuat manusia takwa kepada Allah Ta'ala, yang ketulih pahala syahid. Sabah tu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, siksa seorang ulama siksa seorang ulama adalah iaitu kematian hatinya. Yang kejan siksaan mati hati. Sebab ulamanya kau udip hati dapat mencintai akhirat, karena akhirat lebih berharga daripada dunia. Kau udip hati orang alimnya, udip hati ulamanya. Saat ulamanya mati hati, nyokuh berarti siksaan Allah kepada ulama tersebut. Ini adalah kata Hasan Basri. Sedangkan kematian hati itu disebabkan mencari dunia dengan amal akhirat. Tujuannya bak niat hanya untuk mencari dunia dengan amal akhirat. Kau buat amal akhirat, tapi hati untuk urusan dunia. Padahal ini han dapat tapuh bandingnya. Jino dengan baca Quran, ya kan, bergebi kemuliaan oleh Allah Taala dunia, kan cukup BO yang terharap. Padahal pahala baca Quran cukup jai, kan sangat salah, sangat keliru. Dengan zikir katanya, dengan solat sunat katanya, bergebi oleh Allah Taala katanya dunia gejuk. Yang menan kasat tu, yang menan misu. Nyen kata tukar yang semestinya gejuk pahala cukup raya oleh Allah Taala katanya, dengan tertinggalkan pahala yang raya tak lakai pahala yang ubud, nyukunyo sangat salah. Ijikan hanjitna gaurkan hanjit kaya dengan taat ke, dengan saleh ke. Tapi hitanya akhiratnya tak imbalkan dengan dunianya yang salah. Kan hanjit belakai berkaya, dalam belakai mudah rezeki, kan hanjit. Kannya yang kena pegah ini. Yang kena pegah yang ke amal akhirat itu tujuannya hanya untuk mendapatkan dunia. Kan amal akhirat tujuannya untuk mendapat ridha Allah, untuk mendapat pahala Allah, untuk dapat kita mendapati kebahagiaan yang abadi, yaitu surga. Kanyan tujuan ini untuk dunia tok ke akhirat mendengar itan. Nyo geken dengan orang alim sok ataupun ulama sok telah menjual akhiratnya, dia tinggalkan akhirat, dia ambil dunia. Nyo kenyo yang salah. Lagi gebuh tamsilan di dalam Minhajul Abidin kana sira orang yang kadi pekerja oleh raja, tinggal di istana, gaji dicukupkan, kebutuhannya bahkan mewah lebih lem, tapi jangan galak ya Rabi kambing mentang hitung upah ba Rabi kambing. Galak ya kokoh naling mentang padahal ipak kau dip kamangan nyo meno tid haji dengan pahala ibadat, haji dengan ibadat katanya menumpak pahala yang cukup raya, cuma tak harap bergejuk dunia oleh Allah. Nyo kenyo salah. Nyo kenyo niat bakro masing-masing. Untuk apa kita mencari ilmu hari ini? Untuk mendapatkan dunia, pun untuk mendapatkan akhirat. Nyo kenyo perbaiki niat supaya katanya jadi orang yang berilmu yang baik, kan berilmu yang jahat. Nya eno je tanda. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, dan tanda je. Yang kena penyakit ni kala salah niat dina rela tu. Nya kan akibat daripada niat. Niatnya hanya untuk mencari dunia saja. Angkanya mudah-mudahan Allah Taala gebejuk katanya daripada niat salah. Jadi benda di dunia dengan akhirat itu pegah guna yang bahwa mengingkari kemuliaan akhirat. Sedangkan dunia menyuhana dunia dan akhirat. Ya betul. Menyuhana dunia pada natuk tanya akhirat. Yang kan tujuan untuk mencari dunia. Rumah sagai kita jadikan dunia ini untuk mendapatkan perbekalan akhirat. Kanyan kan mencari ilmu memang dalam dunia. Tujuan, tapi tujuannya bukan untuk mulia bak dunia. Hana mulia hana ikit. Hana mulia hana masalah. Mencari ilmu dan beramal dengan ilmu tujuannya adalah untuk ngamberpek mulia akhirat tengok. Berpek pahala, mendapat pengampunan, selamat iman, berpek syurga, bebas daripada azab. Kanyan tujuan. Ke masalah dalam dunia han berpek kemuliaan nya han ji ke perkara lebih ged mulia di akhirat tak banding daripada mulia di dunia han mulia di akhirat tengok.
Kan lebih agak mulia di akhirat. Namanya betul, tapi menyahana tak buat dunia. Menyohana tak pubut dunia berupa akhirat. Berarti dunia yang tak pubutnya menyetujuan untuk akhirat, nyan akhirat dikekeun. Ya kan? Sesuatu yang bersifat dunia apabila itu membantu untuk akhirat, nyan kaji ke akhirat saja. Jalan untuk tempuh akhirat apa? Makan, minum, fasilitas, mencari rezeki, tujuannya apa? Tujuannya untuk dekat dengan Allah Taala. Nyan semuanya jadi akhirat. Ya. Cuma ladum kan mana? Makan, minum, rezeki, segala macam lah fasilitas hidup hanya menjadi bayang-bayang dunia saja untuk mulia ini. Ngak hayu, ngak hebat tok dunia saja. Nyo kenyo yang rugo dan apa? Jadi menurutnya ini kunyo baik salah dalam niat tu. Kajinya wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad